Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Kasih edisi hari Senin tanggal 10 November tahun 2025. Salam dari GKPB Jemaat Kristus Kasih Jalan Debes nomor 6 Denpasar. Pada hari ini saya juga menyampaikan selamat Hari Pahlawan. Biarlah kita semua boleh menjadi pahlawan dalam kehidupan, terlebih pahlawan iman di dalam kasih Kristus. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melangkah, dan sebelumnya mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, Engkau memberikan kami hari yang baru. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntunlah kami. Dan kami bersyukur Engkau menuntun kami senantiasa melalui kebenaran firman-Mu. Dan juga melalui sapaan kasih pada pagi ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan dua ayat dari Puji dan Janji. Yang pertama dari kitab Ayub pasal 33 ayat 13 sampai dengan 14 yang saya akan baca dari terjemahan baru edisi yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut. Mengapa engkau menuntut dia bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat yang kedua dari kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari dua perikop ini saya memberi judul renungan ini adalah bahwa mari belajar mendengar suara Tuhan. Nah, kalau suatu ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan seseorang yang kita ajak bicara kemudian tidak menjawab, bagaimana perasaan saudara? Itu gusar, bukan? Nah, bagaimana kita berrelasi juga dengan Tuhan? Nah, kalau kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang kita sampaikan, misal kalau sepertinya doa kita tidak terjawab, pergumulan kita kok tidak mendapatkan jalan keluar, masalah ada terus, dan seperti ini. Seperti Ayub yang bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab segala pergumulan dan juga persoalan-persoalan yang ada? Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa Elihu dalam kitab Ayub itu, di pasalnya yang ke-33 menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah berbicara. Berfirman dia sekali dua kali, tapi orang tidak mendengar. Nah, hal itu disampaikan kepada Ayub, mengingatkan dia supaya berpikir yang jernih. Nah, pertanyaannya bagaimana Tuhan berbicara? Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak cara Tuhan berkarya dan Tuhan bicara kepada kita. Melalui firman Tuhan di Alkitab, Tuhan bisa berbicara. Melalui orang-orang, Tuhan bisa berbicara. Baik dari orang tua kita, pasangan kita, Tuhan bisa berbicara. Kemudian dari ketika kita dalam perenungan, bahkan ketika saat dalam keheningan, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Bahkan dalam segala persoalan, Tuhan bisa berbicara melalui hati nurani kita. Sesungguhnya saudara, ketika Tuhan berbicara dalam suatu persoalan, Tuhan tidak sedang menjatuhkan kita. Sebenarnya Tuhan sedang meneguhkan kita dalam kehidupan kita dengan persoalan-persoalan. Kita semakin bertumbuh, kita semakin maju di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah ketika telinga rohani kita tertutup dan kita tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apa persoalannya? Terhalang karena apa? Mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena egoisme kita, dan atau mungkin karena kita kecewa, tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, pesan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 7 juga senada dengan kitab Ayub. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Apa maknanya saudara-saudara kasih Tuhan? Allah ingin kita mendengar bukan hanya dengan telinga jasmani, tapi juga dengan telinga rohani kita. Juga mendengar dengan hati kita
tentu hati yang rindu taat untuk mengikuti firman-Nya. Maka Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Apa maknanya? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena Tuhan menjanjikan bagi kita, seperti dalam kitab Wahyu, bahwa siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berpesan pada kita yang tentu diawali dengan pertanyaan. Sudahkah kita memberi waktu kepada Tuhan untuk berbicara dan kita mendengar suaranya? Atau hanya kita berbicara tanpa mendengar suara Tuhan? Ada banyak cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka mari awali hari ini dengan fokus untuk kita merenungkan, mendengarkan suara Tuhan. Beda caranya. Mari luangkan waktu kita untuk setiap hari mendengar suara Tuhan. Baca firman-Nya. Ada dalam perenungan setiap hari. Melalui keheningan kita cerna firman Tuhan. Lalu berikutnya, jangan abaikan teguran orang lain, orang tua kita, saudara kita, pasangan kita. Dan terlebih ketika kita mendengarkan ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, mari kita segera bertindak. Apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mendengarkan keluh kesah kita, dan terlebih Tuhan juga inginkan bahwa kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dan kita bertindak. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kasih yang sempurna kepada kita dalam kehidupan kita. Maka kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan selalu ingin mendengar suaranya. Amin. Kita mengakhiri renungan dengan bersama-sama bernyanyi Bapa yang Kekal, PBA nomor 39. Kasih yang sempurna darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, kita akan melangkah dalam kehidupan kita, dan marilah kita menyerahkan aktivitas kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan terima kasih Tuhan memberikan kami kasih yang sempurna, dan bahkan kami percaya tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Demikianlah kami mempercayakan hari ini dan seterusnya dalam tangan Tuhan. Dan berkatilah kami dengan hikmat supaya kami rindu untuk mendengar suara-Mu dan melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dan kami berdoa untuk semua kegiatan kami hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang akan sekolah. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan bekerja, hamba-Mu yang akan bepergian. Tuhan memberkati mereka. Beri kami berkat dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk para opa dan oma, berdoa untuk para ayah dan ibu, para suami dan istri, berdoa untuk anak-anak, para pemuda dan juga remaja, berdoa untuk semua kegiatan kami hari ini. Berkatilah ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Dan melalui hari pahlawan ini, kami semakin lagi bangkit jadi bangsa yang diberkati Tuhan, membangun negeri ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gedung gereja Jemaat Kristus Kasih yang sedang dalam proses pembangunan. Tuhan memberkati, menolong, boleh diselesaikan dengan baik. Dan juga rencana penabisan boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan menjamah, yang dirawat di rumah sakit, Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati rumah sakit yang merawat. Yang dirawat di rumah, Tuhan juga memberkati, supaya Tuhan berikan pemulihan, berikan juga keluarga yang mendukung, Tuhan memberkati mereka semua. Juga berdoa untuk saudara kami yang bertambah usia, Tuhan sertai dan berkati dalam hidup mereka, semakin bertumbuh dalam kasih Kristus. Dan berdoa untuk saudara kami yang bertambah usia dalam pernikahan mereka, Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam segala persoalan, Tuhan menolong dan menguatkan, dan percaya akan ini Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini. Di dalam hari Senin tanggal 10 November tahun 2025. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.